Oke, Pak Rianto. Ya, mengenai Yohanes 3:16 ini saya mungkin akan merujuk lagi ke bukunya Erikson ya, karena Pak Mangapul ini seringkali pakai bukunya. Ya, ketika saya pernah berada bersama dengan Pak Mangapul di sebuah diskusi tentang Joshua Theo, lalu ketika Pak Dr. Wempili Turan masuk, Pak Mangapul menunjukkan, ini loh, Bapak sudah baca buku ini tidak dari Erikson. Lalu di berbagai kesempatan dia kan seringkali menunjukkan buku itu. Nah, saya akan berikan kutipan dari Erikson. Apakah Erikson di sini yang seringkali dikutip, yang digunakan oleh Pak Mangapul ini setuju dengan pandangan Pak Mangapul sendiri, bahwa Yohanes 3:16 itu bicara unlimited atonement. Jadi kata dunia itu berarti Allah mengasihi semua manusia dunia. Nah, apakah Erikson setuju dengan itu? Nah, kita lihat bersama ya. Saya akan buka dari bukunya Erikson di sini. Nah, ternyata pandangan Pak Mangapul itu berbeda dengan Erikson. Kenapa? Karena ketika Erikson menyoroti teks tersebut Yohanes 3:16, Erikson itu tidak menggunakan teks itu untuk mendukung posisi unlimited atonement. Jadi menurut dia, kata-kata dunia ini atau semua orang itu harus diartikan sesuai dengan konteks. Sama seperti Pak Adi mengatakan tadi dan Pak Arianto. Jadi semua kata dunia, ketika kita menjumpai kata semua orang atau dunia di dalam seluruh Alkitab, bukan hanya di Yohanes saja, di ayat-ayat yang lain juga, kita mesti menafsirkan itu berdasarkan konteks. Saya kira ini salah satu prinsip di dalam hermeneutik. Bahkan ini adalah prinsip yang dasar sebetulnya. Sebelum kita masuk ke prinsip-prinsip yang lain, kontekstual, kita mesti lihat konteks. Nah, Erikson mengatakan begitu. Jangan kalian menggunakan Yohanes 3:16 semaunya kalian, harus lihat konteksnya. Karena menurut Erikson, di dalam Yohanes 3:16 itu bukan bertujuan untuk mendukung penebusan atau pendamaian tidak terbatas. Sebab apa? Erikson punya alasan. Karena ada anak kalimat selanjutnya, yaitu apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, karena ada anak kalimat itu, sehingga kita tidak bisa menggunakan ayat itu, Yohanes 3:16, untuk mendukung posisi unlimited atonement. Maka hanya mereka yang percaya yang akan mengalami penebusan atau pendamaian itu. Jadi kematian Kristus hanya ditujukan bagi mereka yang percaya kepada Dia. Jadi apa yang saya mau katakan di sini, saya simpulkan begini. Maka ketika Pak Mangapul Sagala menggunakan ayat ini, Yohanes 3:16, untuk melandasi pahamnya terhadap penebusan universal, beliau saat itu sedang melawan Millard Erickson yang selalu dia banggakan. Ya, ini poin saya. Pak Mangapul seringkali tunjukkan buku, ini loh kalian harus baca ini, Albert kamu harus baca ini. Bahkan ke Pak Budi Asali, dia tunjukin buku itu waktu dia debat sama Pak Budi Asali. Ya, Pak Budi Asali harus baca ini dong, jangan cuma baca Berkhof dan sebagainya. Berkhof sudah ketinggalan zaman, ini Erikson yang lebih baru lagi. Nah, dia kan seringkali membanggakan itu. Tapi untuk kasus ini, ketika kasus dalam Yohanes 3:16, ternyata Pak Mangapul itu bertentangan dengan Millard J. Erickson. Ya, jadi di sini saya melihat ya antara guru dan murid, saya anggap Millard Erickson ini adalah gurunya Pak Mangapul ya. Ternyata murid tidak mengikuti tafsirannya guru dalam hal ini. Oke, ya. Saya ingin menunjukkan kata-kata dari Pak Mangapul tentang tantangannya untuk menunjukkan mana ahli biblika yang setuju dengan posisi Calvinis atau posisi tertentu. Nah, ini ada kalimat langsung dari Pak Mangapul ini ketika beliau berdiskusi dengan pendeta David Tong dari GRI, dan dia mengatakan begini. Dia mengatakan kepada Pak David, tunjukkan satu orang saja ahli Yohanes yang menafsirkan Yohanes 3:16 dengan caranya, dengan cara Calvinis atau ini. Nah, saya akan tunjukkan ya. Kita terima aja tantangan dari Pak Mangapul untuk membuktikan ahli PB yang ada di posisi itu.
Selain daripada Erikson, menurut saya Erikson juga salah satu ahli. Ya, mungkin dia bukan bergerak di bidang biblika, dia adalah seorang dogmatika atau sistematika. Tapi setidaknya karena Pak Mangapul menggunakan bukunya yang seringkali digunakan, seringkali dikutip, dan dianjurkan kepada orang lain untuk membaca buku itu, dan paling tidak menurut versinya Pak Mangapul, Erikson itu adalah seorang ahli. Minimal dia ahli teologi lah, walaupun bukan biblika. Nah ternyata tadi sudah saya buktikan bahwa Millard J. Erikson itu tidak setuju dengan Pak Mangapul yang memahami Yohanes 3:16 itu harus menunjuk pada semua orang di seluruh dunia. Tidak seperti itu, karena Erikson mengatakan harus lihat konteksnya, jangan sembarang nafsir. Nah, ada ahli yang kedua menurut saya. Saya ketemu ahli yang kedua yang juga digunakan oleh Pak Mangapul, yang selalu dirujuk oleh Pak Mangapul ketika dia presentasi. Siapa dia? Ini ya. Bentar, saya screen dulu. Nah, dia bernama C.K. Barrett. Jadi saya menemukan tulisan dari C.K. Barrett. Jadi saya cari, karena Pak Mangapul merujuk kepada Barrett, lalu saya cari bukunya si Barrett ini. Saya tidak punya buku fisiknya, tapi saya dapat versi PDF-nya dari teman saya. Lalu saya melihat tafsirannya terhadap Yohanes 3:16 itu seperti apa. Apakah Barrett ini, dia setuju dengan Pak Mangapul yang memahami Yohanes 3:16 itu merujuk pada semua orang di seluruh dunia. Nah, C.K. Barrett ini bukan orang yang main, dia juga ahli PB, pakar PB, orang biblika dia ini. Orang biblika. Orang yang dibangga-banggakan oleh Pak Mangapul Sagala. Nah, saya melihat dalam bukunya The Gospel According to St. John, an Introduction with Commentary and Notes on the Greek Text, second edition. Jadi Barrett berkata begini ya, ini Inggrisnya saya langsung terjemahkan. Ini bukan terjemahan saya, terjemahan teman saya. Jadi saya minta tolong teman saya untuk menerjemahkan bukunya C.K. Barrett, terlebih khusus ketika dia menyoroti Yohanes 3:16. Ini terjemahan dari teman saya, dia seorang ahli teologi dan juga paham bahasa Inggris. Jadi orang yang ngerti Inggris belum tentu bisa menerjemahkan dengan baik, karena ini kan bicara tentang teologi, jadi harus ada orang dia mengerti teologi juga. Jadi teman saya ini seorang teologi dan juga ngerti Inggris, dan ini terjemahannya dia. Jadi Barrett mengatakan begini, hal ini sesuai dengan fakta bahwa sementara Allah mengasihi dunia, nah Barrett tidak mengatakan Allah mengasihi semua orang loh, tidak ada. Barrett tidak mengatakan begitu. Dia mengatakan Allah mengasihi dunia seperti yang dinyatakan dalam ayat ini, maksudnya Yohanes 3:16. Kasihnya hanya menjadi efektif di antara mereka yang percaya kepada Kristus. Untuk sisanya kasihnya berubah seolah-olah menjadi penghakiman. Jadi kasih Allah itu ternyata hanya untuk mereka yang percaya. Berdasarkan ayat itu. Nah, kita lanjut. Agak kecil ya. Langsung terjemahannya. Jadi kasih tampaknya bagi Yohanes merupakan hubungan timbal balik. Bapak mengasihi anak, Yohanes 3 ayat 35 dan seterusnya. Dan anak mengasihi Bapak, Yohanes 14 ayat 31. Kemudian Yesus mengasihi miliknya, Yohanes 11:5, 13 ayat 1 dan seterusnya. Jadi ada hubungan timbal balik. Menurut Yohanes, kalau dia bicara kasih, itu ada hubungan timbal balik di antara kedua pribadi. Kedua pribadi ya. Jadi misalnya Bapak mengasihi anak, anak juga mengasihi Bapak. Demikian juga Yesus mengasihi umat yang percaya, miliknya gereja Tuhan, gereja juga mengasihi dia. Jadi itu kasih menurut Barrett seperti itu, ada hubungan timbal balik. Nah mereka juga harus mengasihi dia, orang percaya. Nah hanya kadang-kadang kita mendengar kasih Bapa secara langsung kepada para murid, Yohanes 14 ayat 21 dan sudah. Dan menjadi jelas bahwa manusia pada umumnya tidak dapat mengasihi Allah. Lalu Barrett melanjutkan. Ini kata-kata Inggrisnya ini teks Yunani ya, tapi di tulisan saya kok tidak bisa muncul teks Yunaninya ini. Tapi terjemahnya begini, ton kosmon. Lihat di Yohanes 1 ayat 10, dunia. Nah kata dunia. Dunia itu menurut Barrett adalah secara keseluruhan adalah objek kasih Allah. Memang betul bahwa kata dunia itu adalah objek kasih Allah. Kan ayatnya jelas mengatakan begitu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Memang objeknya itu adalah dunia secara keseluruhan. Tetapi fakta itu sendiri menyebabkan perbedaan yang ditarik dalam ayat 18 antara ho pistenon dan ho me pisteuon. Jadi tidak boleh, kita harus mengartikan dunia adalah objek kasih Allah, itu harus berdasarkan ayat 18. Karena ayat 18 mengatakan bagi mereka yang percaya, tapi tidak untuk
yang tidak percaya dihukum, ya. Nah, itu menurut Barrett. Kemudian dia melanjutkan, ya, konsekuensi langsung internal dari kasih Allah adalah pengiriman anak, maksudnya pengutusan anak. Jadi konsekuensi daripada kasih Allah, dia mengutus anaknya karena Allah itu begitu besar kasihnya. Buktinya apa? Usaha itu. Dia kirim anaknya ke dunia. Tujuannya apa? Nah, ini perhatikan tujuannya. Menurut Barrett, tujuan utamanya itu adalah keselamatan orang percaya. Akumulasi kata-kata seperti ini dalam berikut ini menunjukkan pentingnya Yohanes. Nah, jadi menurut Barrett itu, Barrett sebetulnya tidak seposisi dengan Pak Mangapul Sagala dalam hal ini. Barrett sama sekali tidak mendukung unlimited atonement berdasarkan Yohanes 3 ayat 16. Maka ada dua ahli dari versinya Pak Mangapul. Saya tidak menggunakan ahli-ahli versi saya atau ahli versi teman-teman lain, tidak. Walaupun D.A. Carson juga seorang ahli PB, tapi mungkin Pak Mangapul akan menolak Carson karena tidak masuk hitungannya dia. Tidak ada di dalam daftarnya dia, daftar para ahli versinya dia. Ya sudah, buang saja Carson. Saya pakai ahlinya Pak Mangapul sendiri. C.K. Barrett, lalu Millard J. Erickson. Pertanyaannya, sekali lagi pertanyaannya, apakah kedua ahli yang menjadi rujukannya Pak Mangapul ini setuju dengan penafsiran Pak Mangapul terhadap Yohanes 3:16? Jawabannya tidak. Sayang seribu sayang, kedua ahli yang menjadi rujukan Pak Mangapul ternyata justru menentang posisi Pak Mangapul. Jadi itu jawaban saya atas tantangan Pak Mangapul, mana ahli yang mengatakan demikian.